Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi terkait dengan pengantar terminologi medis. Jadi, materi ini nanti akan menjadi bagian materi yang mendasar sebelum teman-teman mahasiswa belajar lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara melakukan kodifikasi. Nah, secara umum, untuk dasar dari struktur istilah medis, ini bisa kita lihat dari asal bahasanya ya. Jadi, kalau dilihat dari asal bahasanya, ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang menjelaskan terkait dengan istilah penyakit dan dari bahasa Latin, ini yang secara umum menjelaskan terkait dengan istilah organ tubuh. Nah, di dalam ICD itu volume 3 ini pendekatan bahasa yang digunakan itu menggunakan ejaannya Inggris Amerika. Berbeda dengan yang ada di volume 1. Kalau di volume 1 itu dia menjelaskan, ejaannya itu dengan pendekatan ejaan dari bahasa Inggris. Sehingga memang teman-teman mahasiswa nanti di sini perlu melihat ya, melihat, kapan nanti, istilah medis ini akan menggunakan bahasa Yunani, kapan ini akan menggunakan bahasa Latin, kapan ini menggunakan bahasa Inggris Amerika maupun bahasa Inggris. Nah, seperti apa contohnya? Ini secara umum saja. Nanti, eee kita lihat bahwa contoh yang akan kita bahas di sini adalah, medula gitu ya, medula atau maru. Ini menjelaskan terkait dengan istilah anatomi yang menjelaskan mengenai, sumsum tulang. Kemudian mielitis, ya, mielitis ini artinya adalah radang sumsum tulang, karena kita melihat bahwa makna dari marrow dengan makna dari miel ini artinya adalah sama. Kemudian ini juga ya, jadi, eee, pulmo ini dari bahasa Latin yang menjelaskan artinya adalah paru, tetapi pneumonia ini juga sama, artinya adalah paru, tapi asal katanya berasal dari bahasa Yunani yang menjelaskan radang paru gitu ya. Ini menjelaskan sebuah sebutan penyakit. Kemudian nasal atau nares gitu ya. Ini dari bahasa Latin. Artinya apa? Artinya yang berkaitan dengan hidung. Tetapi kalau dia dijelaskan dalam suatu istilah rinitis ya, jadi asal katanya dari rhinos dan itis itu artinya adalah peradangan pada hidung. Ini berasal dari bahasa Yunani. Itu contohnya seperti itu. Nah, di sini nanti juga masih banyak ya contoh-contohnya ada os gitu ya dari bahasa Latin artinya mulut, stoma ini juga artinya adalah mulut. Tapi kalau dia kita tambahkan dengan itis, stomatitis artinya adalah radang pada mulut gitu. Ren atau renes ya, ini kalau ren itu dia bahasa Latin tapi artinya adalah single gitu ya, single artinya satu, tapi kalau renes ini menunjukkan plural gitu ya. Jadi, eee, antara ren dengan renes mungkin kok beda gitu ya. Tapi kita lihat tadi ya bahwa, yang di sini itu ren itu sebagai dia, apa, singular, kemudian kalau yang plural itu adalah renes, yang memberikan makna sama adalah ginjal. Kemudian nepron ya, nepron ini artinya juga sama, tapi dia dilihat dari bahasa Yunani gitu. Kemudian lingua itu juga lidah ya, glosa ini artinya juga sama, lidah juga, tapi dia berasal dari istilah Yunani. Glositis berarti artinya peradangan nanti pada lidah. Ya, kemudian ini juga beberapa perbedaan ya, yang nanti teman-teman juga bisa mempelajari di PPT yang sudah Bu Kori share, itu nanti bisa apa namanya, bisa dibaca kembali ya, contoh-contoh yang sudah Bu Kori sampaikan. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat untuk yang, istilah anatomi penyakit gitu ya. Anatomi penyakitnya di sini adalah lien gitu ya. Kemudian di anatomi, penyakit kalau dari bahasa Yunaninya adalah spleen gitu ya, artinya limpa. Mama ini juga sama ya, mama itu singular, pamae itu plural gitu ya, artinya kelenjar payudara. Tapi kalau sudah mastitis artinya adalah peradangan pada payudara. Seperti itu. Kemudian kalau dari lafalnya ya, jadi dari lafalnya ini nanti kita akan melihat bagaimana suatu pembentukan istilah medis ya, ini, menjelaskan sebuah, makna gitu ya. Contoh apa, peritoneum ya, peritoneum itu artinya adalah membran serosa yang menghasilkan bagian dalam kafum abdominalis dan vesikera
yang ada di dalamnya, gitu ya. Meningens, meningens itu artinya apa? Membran pada otak. Meningens ini terdiri dari 3 lapis, gitu ya. Ada durameter, piameter, arakodia, seperti itu. Nah, ini juga sama nanti ya di zaman Aristoteles. Alopecia artinya adalah buta, gitu ya. Kemudian glaukoma, penyakit pada mata yang ditandai dengan naiknya tekanan intraokuler atau kita sebut sebagai TIO. Nah, ini kalau apa namanya mahasiswa ingin melihat dari segi sejarah pembentukan istilah. Ada juga mungkin yang berasal dari nama hewan gitu ya. Nama hewan contohnya apa, Bu? Contohnya gitu ya. Carcinus ya, artinya ini asal katanya dari crab. Crab itu apa? Kepiting gitu ya. Kepiting. Kemudian kita membentuk istilahnya adalah karsinoma yang memberikan makna dia sebagai istilah kanker. Kemudian lupus gitu ya. Lupus ini berasal dari katanya adalah wolf atau kita sebut sebagai serigala ya. Lupus itu apa? Lupus ini adalah suatu bentuk wujud kelainan kulit yang umumnya apa namanya terdapat pada TB kronik yang menunjukkan suatu gejala vulgaris pada selaput lendir seperti itu. Koklea ini juga ya artinya adalah siput ya. Siput ini menjelaskan bahwa di sini koklea itu apa? Koklea itu salah satu bagian organ ya yang berada pada rongga telinga bagian internal. Nah, ini juga sama ya, yang pembentukan istilah yang terpengaruh kebudayaan pada zamannya gitu ya. Ini artinya apa? Toraks ya. Kemudian sipoid gitu ya, shela. Nah, kemudian alat musik, ini juga ada nih contohnya salping ya, artinya trompet gitu ya. Timpanum itu artinya drum ya, drum di mana? Di telinga gitu ya. Kemudian kita lihat secara umum kalau dari istilah-istilah tadi ya, maka kita akan menyebut bahwa terminologi medis ini adalah ilmu peristilahan medis ya. Jadi peristilahan medis ini menjelaskan bahwa istilah medis itu atau di sini adalah bahasa profesi medis atau kesehatan yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi antar mereka yang berkecimpung secara langsung maupun tidak langsung di bidang asuhan pelayanan. Jadi istilah medis ini nanti akan digunakan sebagai sarana komunikasi antar profesional pemberi asuhan atau antar PPA. Nah, di sini nanti kalau kita lihat kembali bahwa terminologi medis ini adalah bahasa khusus dan alat komunikasi antar profesi medis dan kesehatan, antar PPA gitu ya. Di dalam ilmu peristilahan medis ya, ini nanti sangat kompleks. Jadi mahasiswa mungkin akan mempelajari kita lihat dari segi sejarahnya bagaimana, sumber katanya bagaimana gitu ya. Eponim dan mitologinya itu seperti apa, anatomi dan sistem organ tubuhnya bagaimana serta penyakit dan prosedur tindakan yang terkait. Nah, di dalam konsep dasar struktur istilah medis ya untuk bisa sampai membentuk suatu istilah medis, ini ada beberapa hal yang perlu mahasiswa ingat. Kita kalau dulu pada waktu kuliah di sekolah dasar, sekolah di sekolah dasar itu mungkin sudah mempelajari ya. Apa yang disebut dengan awalan, apa yang disebut dengan akhiran, bahkan apa yang disebut dengan akar kata. Di sini sama, nanti ketika kita membahas terkait dengan istilah medis ya, kita akan membentuk sebuah terminologi gitu ya. Maka kita juga bisa melihat apa akar katanya atau rootnya, kemudian apa prefiknya, awalannya, dan apa yang menjadi sufiks atau akhirannya. Nah, di sini nanti pengelompokan istilah medis ini berupa suatu kata deskriptif sederhana, bisa juga dia suatu kata yang majemuk ya atau compound word gitu ya, dengan membubuhkan mana yang akan menjadi prefiknya, mana yang akan menjadi sufiknya gitu ya, kita tempelkan pada sebuah root atau akar kata. Dan bisa juga nanti dia berupa noun, kata benda atau adjektif kata sifat yang dapat memperjelas maksud dari kata terkait. Nah, di sini nanti kita akan melihat juga bahwa di dalam struktur suatu istilah itu harus memiliki minimal satu root gitu ya, satu akar kata gitu ya, yang dia menjadi dasar atau acuan dalam suatu istilah tersebut. Tidak semua istilah ini memiliki ketiga unsur kata tersebut. Jadi bisa saja nanti misalnya kayak tadi kita menjelaskan apa tadi misalnya perikarditis, berarti di situ ada awalan, ada akhiran. Asal katanya dari kardi gitu ya. Tetapi mungkin juga di situ kita menjelaskan konjungtivitis, asal katanya dari konjungtiva dan itis. Jadi dia hanya ada akhiran saja. Nah, itu. Nanti kita lihat
contoh-contoh yang lainnya ya. Jadi secara umum nanti kita akan melihat bagaimana gitu ya, kita akan belajar untuk membentuk suatu kata. Nah, prefix ini tadi kita sebut sebagai suatu apa namanya, kata gitu ya, yang dia letaknya ada di bagian depan root gitu ya, karena kita menyebutnya sebagai awalan atau sebagai kata depan. Kemudian di sini prefix ini akan berfungsi memberikan keterangan pada root yang mengikutinya, gitu ya. Jadi tergantung nanti prefix ini menjelaskan makna apa. Post gitu ya, setelah apa gitu ya. Kemudian ini contohnya, andro gitu ya, pria. Ginae, wanita. Ginae ditempelkan pada apa namanya, logis berarti ya ginae ko logis gitu ya. Kemudian anak gitu ya. Anak ini pediatri gitu ya. Manula gero gitu ya, gerontologi gitu. Sendiri auto gitu ya, autograf, autoimun gitu ya. Individual idio gitu. Kemudian air, hidro apa? Hidrosepalus ya. Berarti artinya apa gitu ya? Ini kan asal katanya dari sepal sama hidro gitu ya. Ya berarti artinya adanya suatu cairan di dalam sepal gitu ya, di dalam kepala. Hidroterapi sama-sama maknanya air gitu ya. Berarti terapi yang menggunakan air gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman mahasiswa di sini lambat laun nanti akan dengan mudah mempelajari karena kita bisa melihat kapan kita perlu menghafalkan gitu ya, memaknai sebuah arti dari prefix, kapan kita akan menghafalkan sebuah arti dari root, kemudian dengan cepat kita akan menggabungkan gitu ya. Menggabungkan ini akan membentuk suatu istilah apa gitu. Hypo ini artinya kurang gitu ya, ekstra banyak, poli banyak gitu ya. Ini contohnya hypotension, ya berarti tensinya itu kurang gitu ya, darah rendah gitu ya. Kemudian poli artinya banyak, polipagia gitu ya, poliruria gitu ya. Multi juga sama, artinya banyak, multipara gitu ya. Kemudian tanpa itu A atau nuli, bersama ambi gitu ya. Pertama primi, ya primi gravida, berarti kehamilan yang pertama gitu. Kemudian setengah itu hemi, semi, demi ya. Hemiplegia gitu ya. Kemudian semikoma. Satu itu artinya ya. Kemudian prefiksnya apa? Mono gitu ya. Kemudian dua itu artinya bi gitu ya. Double diplo, tiga tri. Kemudian 4 kuadri, tetra, 5 penta, 6 heksa. Nah, ini semuanya nanti bisa mahasiswa hafalkan ya karena nanti di pertemuan berikutnya nanti kita mulai masuk di sini ya. Kita nanti akan mulai masuk untuk menggabungkan istilah-istilah dari prefix kita cocokkan dalam sebuah root. Kemudian di sini contohnya ke arah kanan itu dextra, dekat itu artinya juxta, melewati itu per atau dia gitu. Kemudian besar artinya mega gitu ya, pendek braki, cepat taki gitu ya. Bradi lambat gitu ya. Bradikardia berarti denyut nadinya itu lambat gitu ya. Takikardia berarti denyut jantungnya itu cepat gitu ya. Jadi nanti ini sama-sama rootnya itu adalah kardia. Tapi ketika kita tempelkan itu dalam prefixnya itu adalah taki atau prefixnya itu adalah bradi gitu ya. Ini akan memberikan makna yang beda begitu. Ini contoh dari common prefix gitu ya. An artinya adalah bukan atau kurang ya, anemia, kurang sel darah. Ad itu menuju, adduction itu proses mendekati gitu ya. Antenatal ini sebelum lahir gitu ya. Circumcision gitu ya. Circum itu keliling gitu ya, tindakan sunat ya. Kemudian contohnya lagi dia diameter, ukuran garis tengah lingkaran, diplopia, penglihatannya itu double gitu ya. Kemudian itu artinya ke arah luar. Apa contohnya? Eversion, melibatkan yang keluar. Itu artinya juga keluar, ectopic. Jadi di luar tempat atau di luar tempatnya. Kemudian epikardium, epi itu bagian atas. Ketika itu kita tambahkan dengan rootnya itu adalah kardia, berarti dia menjelaskan struktur di bagian atas jantung.
Hemi setengah gitu ya. Hemiplegi berarti di sini menunjukkan tadi apa? Lumpuh setengah badan. Tuh. Hiper artinya melampaui batas. Hiperemesis muntah-muntah berat. Gitu. Nah, ini nanti mahasiswa bisa mempelajari ya secara umum. Yang jelas ini bisa dihafalkan karena nanti untuk belajar terkait dengan terminologi medis kita tinggal menggabungkan saja. Jadi apa makna dari para, poli, pos, pre, pro, dan seterusnya. Kemudian taki gitu ya, tadi sudah ini ya, bradi gitu ya. Nah, kemudian kita lihat root. Root itu apa? Root itu adalah kata dasar. Kata dasar ini ya umumnya memiliki satu root. Bisa nggak Bu kalau lebih dari satu? Mungkin gitu ya. Tergantung nanti terminologi medis apa yang nanti akan kita jelaskan. Nah, di dalam root itu kita umumnya menjelaskan combining form gitu ya. Combining form ini dia menjelaskan bahwa di dalam root ini perlu ada tambahan kata o gitu ya untuk menggabungkan dengan apa namanya akhirannya. Ini contohnya gastrointestinal. Jadi O di sini itu fungsinya dia adalah sebagai combining form. Gastro artinya apa? Lambung, gitu ya. Kemudian kardiomiopati ya, berarti pati ini dia sebagai akhiran, mai ini artinya otot, gitu ya, tambahan O-nya sebagai combining form, kemudian kardi artinya jantung, O-nya dia berfungsi juga sebagai combining form. Gitu. Nah, ini contoh yang dia menggunakan dua root, gitu ya, dua root dengan dua combining form dan dengan adanya satu akhiran. Oke, kemudian ini juga kita lihat splenomegali. Megalinya sebagai akhiran, O-nya sebagai combining form. Glomerulonephritis. Nah, glomerular ini sebagai root, nephronya sebagai root juga, O-nya sebagai combining form, itisnya sebagai akhiran. Ya, jadi dari sini secara umum kita bisa menyimpulkan ya bahwa root itu di dalam sebuah istilah medis itu bisa lebih dari satu, memungkinkan tergantung apa istilah medis yang sedang kita bahas. Ya, root itu bisa menunjukkan sifat atau karakteristik warna suhu bagian-bagian yang ada pada khas tubuh, gitu ya. Contohnya krom, krom itu artinya adalah apa? Ya krom gitu ya, krom inti sel gitu ya. Kemudian ini contohnya suhu, krio gitu ya, cryosurgery ya, berarti operasi yang dingin gitu ya. Termo artinya panas, termolabel kering ya, itu artinya seros, seroderma kulitnya kering gitu ya. Itu contohnya. Kemudian di sini ada root, ini ada bagian tubuh dan ini adalah contoh istilah yang bisa dibentuk. Torak itu artinya dada, torak sentesis yang bisa kita bentuk. Abdomen itu artinya perut gitu ya. Kemudian cir itu artinya tangan gitu ya. Sepal artinya kepala, sepasel gitu dan seterusnya. Ini nanti silahkan dipelajari ya. Jadi bagaimana root itu akan membentuk sebuah istilah. Root juga bisa menunjukkan sebuah substansi dan karakteristik yang lain. Contohnya glik artinya gula, hidro artinya air gitu ya, lip artinya lipid ya, shell artinya ludah gitu ya, lead artinya batu gitu ya. O-nya sekali lagi ini berfungsi sebagai combining form. Nah, kemudian ini salping ya, itu mirip tuba gitu ya. Salpingografi ya, berarti ini sudah grafinya ini berfungsinya adalah dia sebagai akhiran. Kemudian di sini adalah bibir gitu ya, palatolabiosis contohnya. Kemudian ini juga bisa nanti root itu membentuk suatu sistem otot atau kerangka tulang begitu ya. Kemudian bisa juga nanti membentuk sebuah istilah di dalam sistem pernapasan dan sistem sirkulasi. Ini contohnya bronko, artinya adalah bronkus. Istilahnya nanti yang bisa dibentuk adalah bronkopneumonia gitu ya. Rini ya atau nas itu artinya hidung. Rhinorea berarti adanya darah yang keluar dari hidung. Nah, ini juga contoh yang beberapa istilah yang ada di dalam sistem respiratori dan sirkulatori ya. Evolu gitu ya, evoli, evolus gitu. Kemudian aden artinya kelenjar gitu ya, fibroadenoma berarti adanya kelenjar pada bagian fibroadenoma. Kemudian plasma ya miel gitu ya, neur artinya saraf, neuralgia berarti sakit pada saraf, nyeri gitu ya, nyeri pada saraf. Kemudian gastro artinya itu adalah lambung gitu dan seterusnya. Nah, ini contoh beberapa juga root yang pada sistem kemih kelamin gitu ya. Cis kandung kemih, ren artinya ginjal gitu ya.
Kemudian pada mata, apa contohnya? Irit gitu ya, iris, kemudian paku artinya lensa, gitu. Kemudian ot ini artinya telinga, timpani genderang telinga gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa itu sufiks. Sufiks itu adalah sebuah akhiran. Jadi sufiks ini juga sama seperti prefiks. Dia ketika nanti kita lekatkan pada sebuah huruf, dia akan membentuk suatu makna gitu ya. Jadi akan mengikuti apa yang menjadi apa namanya root-nya begitu. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah pseudosafik ya. Pseudosafik ini safik yang semu gitu ya. Safik semu itu contohnya x, ia, isem, ion gitu ya, yang tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian 4 besar kelompok sufiks ini menjelaskan terkait dengan diagnosis safik, operatif safik, simptomatik safik, dan compounding elemen-elemen lain. Ya, ini contoh safik yang berkaitan dengan diagnostik ya, sile, pati gitu ya, megali, osis gitu ya. Yang berkaitan dengan operatif gitu. Contohnya adalah peksi, plasti gitu ya, skop. Kemudian safik yang berkaitan dengan simptomatik, algia, penia gitu ya. Kemudian safik-safik lainnya itu ada atlas, ior, ion dan seterusnya. Nah, ini contohnya algia itu artinya adalah sakit, pain gitu ya. Sepalgia berarti artinya adalah sakit kepala. Sele artinya dia sistosel, hernia pada kandung kemih. Ya, dan seterusnya ya. Gen itu artinya yang memproduksi mutagen, yang memproduksi mutasi. Gitu. Ia ditempelkan pada anoreksia gitu ya, artinya kondisi atau keadaan dengan kondisi tanda khas kehilangan nafsu makan gitu. Nah, ini secara umum ya contoh-contoh dari apa namanya safik ya, nanti yang bisa teman-teman pelajari karena nanti ini juga akan kita lanjutkan lagi di pertemuan praktikum ya. Silakan setelah ini nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan praktikum dengan materi terkait dengan terminologi medis. Baik, pokoknya dicukupkan dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.